Apakah betul boleh mengkritik atau menyalahkan orang yang lebih alim dibanding kita? Misal kita santri kemudian menyalahkan kiai kita, misal kita murid kemudian menyalahkan guru kita. Maka ini cukup sensitif untuk kita jawab. Namun logikanya para ulama sendiri mengatakan zallatul alim zallatul alam. Andaikan seorang alim ulama itu tergelincir kepada suatu kesalahan dalam berkomentar, dalam berfatwa, dalam bersikap, maka itu bisa menjadi zallatul alam, bisa menjadi tergelincirnya, bisa menjadi bencana alam. Nah, bencana alam di sini maksudnya ya bencana atau ya, perkara huru-hara dalam urusan hukum agama. Jika seorang alim salah dalam berfatwa, maka dampaknya akan sangat luas. Diibaratkan seluruh alam akan terdampak. Satu kampung itu nanti akan berhukum, akan berpijak kepada pendapat si alim yang keliru tadi. Nah, makanya kalau secara logikanya akan lebih pantas, akan lebih urgent misal untuk kita lebih kritis, untuk kita lebih sering ingkar al-munkar dan amar ma'ruf ya. Amar ma'ruf nahi munkar kita arahkan kepada yang punya dampak yang lebih luas tadi, yaitu para tokoh, para guru, alim yang pendapatnya sering dijadikan rujukan. Jadi kalau misal kita sebagai murid, sebagai santri lah ilmunya masih sedikit, maka silahkan kalau mau mengkritik, mau menyampaikan aspirasi bahwa si fulan itu keliru pendapatnya, yang benar seperti ini, dengan catatan kita dengan data, yaitu bahan atau materi yang kita gunakan untuk menyampaikan kritik atau meluruskan tadi, bahannya juga berasal dari ilmu yang bersanad, dari alim juga, tidak berasal dari angan-angan kosong pendapat pribadi kita ya. Bangun tidur kemudian nyalain fulan, tidak. Tapi betul-betul kita ngaji, kita belajar, mengerti pendapat yang benar itu seperti apa. Terus kalau kita menemui, mendapati ada fulan yang dikira sebagai orang alim, sebagai rujukan, dia mengatakan pendapat yang keliru, nah kita luruskan dengan data tadi. Dan yang kedua yang kita kritiki adalah pendapat yang mukhtalaf fih, pendapat yang keliru. Pendapat yang kita kritiki adalah pendapat yang mujma', yang memang satu pendapat ulama seluruh dunia, para mujtahid itu pendapatnya ya satu itu, ijma'. Bukan yang kita kritiki bukan perkara yang mukhtalaf fih. Kalau memang perkara yang difatwakan oleh ulama fulanah itu adalah memang ada khilaf di dalamnya, dan memang itu khilaf yang mu'tabar, khilaf yang sah, yang sahih, maka ya jangan dikritik karena beliau berpendapat dengan pendapat ulama mazhab mana gitu ya. Nah, kita berpendapat ulama mazhab Syafi'i misal, mereka berpendapat dengan ulama mazhab Maliki atau Hanafi atau lainnya. Nah, maka ya silahkan, monggo, itu khilaf yang mu'tabar, tidak kemudian disalahkan. Adapun jika misal khilaf yang tidak mu'tabar, misal mereka mengatakan bahwa Allah itu bersemayam di arsy, maka tokoh yang semacam itu ya harus dikritik, harus diluruskan. Yang benar bagaimana? Para ulama ahlu sunnah mengatakan Allah tidak disifati dengan lokasi, Allah tidak disifati dengan tempat. Karena sesuatu yang berlokasi, logika aja ya, kalau sesuatu yang berlokasi berarti bisa Sherlock, bisa Sherlock dong, nah gitu ya. Tentu Allah bukan makhluk yang seperti itu. Allah tidak disifati tempat karena Allah yang menciptakan tempat.